Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata. Seorang nenek 80 tahun tiba-tiba punya kekuatan super saat terjadi longsor di Ciamis. Bahkan kejadian ini menjadi viral di sosial media. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Udara dingin menyelimuti lereng perbukitan di sebuah desa kecil bernama Cikawung, Ciamis. Fajar belum sempurna menyingsing, namun suara azan subuh dari masjid tua yang berdiri di tengah desa mulai terdengar lembut mengalun. Suara itu membangunkan sosok renta yang sudah puluhan tahun tak pernah absen menunaikan salat tepat waktu. Ia adalah Mbah Nahiyah, perempuan sepuh yang dikenal taat dan sangat sederhana. Dengan gerakan perlahan namun mantap, Mbah Nahiyah bangkit dari sajadah tipisnya. Rambutnya yang memutih dililit rapi dalam kerudung lusuh, namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Ia berjalan menuju sumur tua di samping rumah panggungnya untuk mengambil air wudhu. Di luar, embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun kopi milik warga. Langkah Mbah Nahiyah di tanah yang basah terdengar pelan, seolah menyatu dengan nyanyian alam pagi itu. Selesai salat subuh, ia duduk bersimpuh lama di atas sajadah, memanjatkan doa panjang. Ia memohon kepada Allah agar keluarganya diberi kesehatan dan keselamatan. Wajahnya tampak khusyuk. Tangannya bergetar lembut saat mengusap wajahnya. Mbah Darto, suaminya yang berusia 82 tahun, menyusul duduk di sebelahnya dengan senyum hangat. "Bu, nanti kita antar Rara ya. Kasihan kalau jalan sendiri," ujar Mbah Darto dengan suara parau tapi lembut. Mbah Nahiyah mengangguk. "Iya, Kang. Cuacanya masih dingin. Nanti dia masuk angin." Beberapa saat kemudian, suara kecil dari dalam kamar terdengar. "Mbah, aku siap." Itu suara Rara, cucu sematawayangnya yang baru kelas 2 sekolah dasar. Rara adalah satu-satunya alasan Mbah Nahiyah tetap kuat meski tubuhnya tak lagi muda. Sejak ditinggal kedua orang tuanya yang merantau ke Kalimantan dan jarang pulang, Mbah dan Mbah Kungnya adalah dunia bagi gadis kecil itu. Dalam perjalanan menuju sekolah, ketiganya berjalan kaki menyusuri jalan tanah berbatu yang membelah kebun-kebun warga. Rara menggandeng erat tangan Mbah Nahiyah, sementara Mbah Darto memapah dengan tongkat. Sesekali mereka berhenti karena Mbah Darto kelelahan, namun Mbah Nahiyah tampak tidak terlalu terpengaruh. Malah ketika Mbah Darto hampir terjatuh karena akar pohon yang melintang, Mbah Nahiyah sigap menahannya hanya dengan satu tangan. Yang mengherankan, tubuh Mbah Darto yang besar dan tongkatnya yang berat justru terasa ringan saat ditopang. Rara yang melihatnya sempat menatap takjub, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Sedangkan Mbah Nahiyah sendiri mulai menyadari sesuatu yang aneh. Saat pulang dari sekolah, ia singgah di warung milik Bu Warni untuk membeli beras. Sebuah karung beras berukuran 25 kg tersandar di depan warung. Karena Bu Warni sedang tak ada, Mbah Nahiyah dengan niat membantu mencoba mengangkat karung itu ke dalam. Dan dengan mudah ia mengangkatnya ke pundak. Bahkan tanpa suara mengeluh sedikit pun. Ia terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya menepuk-nepuk bahunya sendiri, memastikan ia tidak sedang bermimpi. Karung itu ia letakkan pelan. Lalu ia berdiri terpaku menatapnya. "Kenapa tadi terasa ringan sekali?" bisiknya dalam hati. Sejak itu, hari-hari Mbah Nahiyah tak lagi sama. Malam harinya, setelah semua tertidur, ia duduk di teras rumahnya. Angin malam menyapa kulit tuanya yang keriput. Cahaya bulan menyoroti wajahnya yang tampak gelisah. Ia memandangi tangannya, lalu mencoba mengangkat kursi kayu berat di teras dan sekali lagi, terasa ringan. Ia menunduk dalam diam. Bibirnya bergetar mengucap zikir pelan. Apa ini anugerah dari MU ya Allah? Atau ujian? Seketika langkah Mbah Darto terdengar dari balik pintu. Ia menghampiri sang istri yang tengah termenung. "Ada apa, Bu?"
tanyanya lembut. Mbah Nahiyah menoleh pelan. Wajahnya masih dalam kebingungan. Aku tidak tahu, Kang. Tapi aku bisa angkat barang-barang berat dengan sangat mudah. Tadi aku angkat beras. Ringan sekali. Tadi juga kursi ini. Padahal biasanya harus dibantu kamu. Mbah Darto terdiam sesaat. Lalu menatap langit. Mungkin Allah sedang menitipkan sesuatu padamu. Tapi kita harus hati-hati, Bu. Apapun itu, jangan digunakan sembarangan. Mbah Nahiyah mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang besar baru saja dimulai. Pagi itu, suasana di Dusun Cikawung lebih riuh dari biasanya. Burung-burung bersahut-sahutan, namun tak bisa mengalahkan suara tetangga yang sedang bergosip di halaman samping musola. Di antara suara yang terdengar samar, ada satu kalimat yang membuat Mbah Nahiyah terdiam saat melintas. Katanya kemarin Mbah Nahiyah ngangkat karung beras 25 kilo sendirian, dan katanya enteng. Ujar Bu Iroh setengah berbisik namun dengan nada tajam. Ah, masa iya? Umur udah 80 tahun, badannya kecil begitu, jangan-jangan ada ilmu. Sahut Pak Warjo, suara gumamannya seperti ular menyusup ke dalam telinga. Langkah Mbah Nahiyah terhenti sejenak. Ia menatap jalan setapak di depannya tanpa kata. Rara yang berada di sampingnya menarik tangan neneknya. Mbah, ayo ke sekolah, nanti telat, ucapnya polos. Dengan anggukan kecil, Mbah Nahiyah kembali melangkah. Tapi suara tadi belum hilang dari pikirannya. Setibanya di rumah, ia langsung menuju belakang untuk mencuci pakaian. Saat memeras kain basah yang berat, lagi-lagi ia merasa sesuatu yang janggal. Kain itu seperti kehilangan beratnya, seolah hanya sehelai kapas. Ia terdiam lama, tatapan kosong menembus bilik kayu rumahnya. Tak lama kemudian, Sukma, anak perempuannya yang baru saja pulang dari kampus, masuk ke kamar sambil membawa tas besar. Umi, kenapa Umi diam aja di sini? Tanya Sukma sambil menggantung tas. Tidak, Nak, cuma kepikiran, jawab Mbah Nahiyah sambil tersenyum hambar. Sukma berjalan mendekat, lalu duduk di sisi ranjang kayu tempat ibunya duduk. Umi kelihatan beda. Ada yang Umi sembunyikan. Mbah Nahiyah menarik napas pelan, lalu dengan suara rendah ia berkata, ada sesuatu yang aneh terjadi sama Umi. Sukma, Umi jadi kuat. Sangat kuat. Sukma terdiam. Ia berpikir ibunya hanya kelelahan atau sedang stres. Tapi raut wajah Mbah Nahiyah terlalu jujur untuk dibohongi. Beberapa saat kemudian, Mbah Darto masuk membawa setumpuk kayu bakar di pundaknya. Namun saat hendak menurunkannya ke dapur, satu potong kayu besar terjatuh ke lantai. Tanpa berpikir panjang, Mbah Nahiyah memungutnya dan dengan mudah mengangkat dua potong sekaligus menggunakan satu tangan. Sukma menatapnya dengan mata membesar. Umi, itu. Ini yang Umi maksud. Nak, Umi nggak tahu kenapa bisa seperti ini, jawab Mbah Nahiyah dengan nada pasrah. Hari-hari berlalu, dan bisik-bisik mulai menjalar seperti akar pohon bambu di musim hujan. Di warung, di halaman masjid, di kebun, semua membicarakan hal yang sama, kekuatan Mbah Nahiyah. Ada yang percaya itu karomah dari Allah. Tapi lebih banyak yang mulai curiga, apalagi setelah insiden Pak Harun yang mobilnya mogok di tanjakan. Pak Harun menyuruh dua orang pemuda untuk mendorong mobilnya. Mobil itu tak juga bergerak. Saat itu kebetulan Mbah Nahiyah sedang lewat hendak pulang dari kebun membawa ubi. Tanpa diminta, Mbah Nahiyah menghampiri. Dengan satu tangan, ia menahan belakang mobil, lalu mendorongnya pelan. Mobil itu bergerak. Orang-orang terpana. Bahkan Pak Harun sendiri mengangkat kedua tangannya dengan ekspresi bingung. Seseorang memvideokan kejadian itu diam-diam, dan beberapa jam kemudian video itu sudah tersebar di grup WhatsApp warga desa. Keesokan harinya, rumah Mbah Nahiyah ramai didatangi tetangga. Ada yang datang dengan penasaran, ada yang membawa permintaan, dan ada pula yang hanya ingin memastikan sendiri dengan mata kepala mereka. Di antara kerumunan itu, Pak Warjo, tetangga dekat yang dikenal suka mencampuri urusan orang lain,
berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap. Maaf Bu Nahiyah, saya cuma mau nanya satu hal. Ibu jujur saja, kekuatan ini, dari Allah atau dari yang lain? Katanya sambil mengerutkan dahi. Semua orang terdiam. Mata-mata menatap penuh ketegangan. Mbah Darto melangkah ke depan, namun Mbah Nahiyah menahannya dengan satu gerakan tangan. Dengan suara tegas, ia menjawab, kekuatan ini datang dari Allah. Saya tidak pernah belajar apapun selain salat, mengaji, dan bekerja di ladang. Kalau orang lain curiga, itu hak mereka. Tapi saya tahu niat saya hanya ingin membantu. Suasana hening sejenak. Tapi kemudian terdengar bisik-bisik di antara kerumunan. Ada yang percaya, ada yang mengangguk pelan, tapi ada pula yang tetap menunjukkan wajah penuh prasangka. Malamnya, Mbah Nahiyah duduk di teras rumah. Ia memandangi langit gelap yang dihiasi bintang-bintang. Mbah Darto duduk di sampingnya sambil menyeruput teh hangat. Bu, kekuatan itu akan jadi berkah kalau kita pakai dengan niat baik. Tapi kalau orang mulai iri, itu ujian, ujar Mbah Darto perlahan. Mbah Nahiyah mengangguk kecil. Aku takut, Kang. Takut kekuatan ini justru membawa fitnah. Tapi kalau aku diam saja, nanti orang-orang menyangka aku menyembunyikan sesuatu. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan hembusan daun-daun bambu. Di kejauhan, terdengar suara anjing menyalak. Suasana malam itu begitu sunyi, namun hati Mbah Nahiyah justru mulai bergejolak. Ia tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Pagi itu langit mendung menggantung di atas desa Cikawung. Angin bertiup lembut, mengayun dedaunan dan menyapu halus halaman rumah Mbah Nahiyah. Suasana tampak tenang, tapi ketenangan itu segera terusik oleh suara langkah tergesa dari depan rumah. Assalamualaikum. Bu Nahiyah, ada di rumah? Suara itu terdengar dari balik pagar bambu. Mbah Nahiyah yang tengah menyiapkan sarapan rara segera menyahut. Waalaikumsalam. Masuk saja Pak Hadi. Pak Hadi, ketua RT yang dikenal bijak dan ramah, masuk sambil membawa topi capingnya di tangan. Wajahnya tampak serius, bukan seperti biasanya. Saya tidak mau basa-basi, Bu Nahiyah. Kami sedang membangun sekolah baru di ujung desa. Tapi kekurangan tenaga dan material. Banyak warga sudah bantu, tapi tetap kurang. Saya dengar, Ibu punya kekuatan. Kami sangat butuh bantuan Ibu, ucapnya dengan nada berharap. Mbah Nahiyah diam. Matanya menatap Pak Hadi dalam. Ia tak segera menjawab. Kami tahu ini permintaan besar. Tapi ini untuk pendidikan anak-anak kita, Bu, tambah Pak Hadi. Di dalam hati, Mbah Nahiyah ingin membantu. Apalagi itu menyangkut sekolah dan masa depan anak-anak desa. Tapi bayangan bisik-bisik warga, tuduhan, dan fitnah yang mengendap membuat langkahnya berat. Ia khawatir semakin ia terlihat menonjol, semakin banyak pula yang menganggapnya aneh. Namun Pak Hadi terus menatapnya, berharap. Baik, Pak. Saya bantu, akhirnya ucap Mbah Nahiyah lirih. Hari itu, Mbah Nahiyah menuju lokasi pembangunan sekolah. Di sana, belasan warga laki-laki sudah berkumpul, mencoba mengangkat balok-balok kayu besar yang beratnya ratusan kilogram. Mereka tertegun ketika Mbah Nahiyah datang dengan pakaian sederhana dan senyum pelan di wajahnya. Tanpa banyak bicara, ia mulai bekerja. Dengan satu tarikan napas, ia mengangkat balok demi balok dan memindahkannya ke tempat yang telah ditentukan. Warga yang menyaksikan ternganga tak percaya. Bahkan beberapa pemuda hanya bisa diam dan menatap kagum, juga takut. Di antara kerumunan itu, terlihat Pak Warjo, menyipitkan mata dan berjalan menjauh sambil berbicara pelan ke seseorang yang tak dikenal. Sore harinya, saat Mbah Nahiyah sedang beristirahat di bel-bel samping rumah, seorang wanita datang tergesa. Ia adalah Bu Marni, tetangga sebelah rumah. Bu Nahiyah. Hati-hati ya, barusan saya dengar dari warung, katanya ada yang mau laporkan Ibu ke kelurahan. Katanya kekuatan Ibu itu mencurigakan, mereka curiga Ibu pakai jalan yang tidak wajar. Mbah Nahiyah membeku.
Keringat dingin membasahi lehernya meski sore itu sejuk. Tangannya yang memegang gelas teh tiba-tiba bergetar. "Siapa, Bu?" tanyanya perlahan. "Katanya Pak Warjo. Tapi saya gak yakin. Cuma dengar aja. Katanya dia bawa seseorang dari luar desa juga." Mbah Darto yang baru saja datang dari ladang langsung duduk di samping istrinya. Wajahnya murung. "Kita harus kuat, Bu. Kalau niat kita lurus, Allah pasti bantu." Mbah Nahiyah mengangguk. Tapi hatinya penuh tanya. Ia hanya ingin membantu. Ia tak meminta imbalan. Ia tak mencari sorotan. Tapi mengapa kini orang-orang mulai menuding, mencurigai, bahkan mengancam? Malam itu, rumah mereka gelap karena listrik padam. Mbah Nahiyah duduk di teras, memandangi kegelapan yang hanya diterangi pelita kecil. Dari kejauhan, ia mendengar suara-suara yang tak biasa. Seperti kerumunan. Seperti langkah banyak kaki. "Bu, denger gak?" bisik Mbah Darto. Tak lama kemudian, terdengar suara bentakan dari luar pagar. "Keluar, Bu Nahiyah. Keluar. Kami ingin tahu kebenarannya sekarang juga." Lampu senter menyala-nyala dari balik pagar. Ada 5 atau 6 orang berdiri di sana. Beberapa membawa tongkat. 1 orang bahkan membawa kamera. "Kami ingin lihat langsung. Buktikan kalau ibu tidak pakai ilmu terlarang," teriak seorang pria berbadan besar dengan nada penuh emosi. Rara yang mendengar itu langsung menangis dalam pelukan Sukma. Mbah Nahiyah berdiri perlahan. Ia melangkah pelan keluar rumah, membuka pintu pagar dengan tangan bergetar. Di hadapannya, kerumunan itu berdiri penuh prasangka. "Saya tidak akan membuktikan apa-apa kepada orang yang sudah punya penilaian sendiri. Kekuatan ini dari Allah. Saya hanya ingin membantu. Kalau kalian tidak percaya, silakan. Tapi saya tidak akan mempertunjukkan apapun untuk menyenangkan orang lain," ucapnya dengan suara lirih tapi tegas. Kerumunan itu terdiam. Beberapa saling pandang. Sebagian merasa malu, sebagian tetap mencibir. Mereka pergi perlahan. Namun bisikan itu belum berhenti. Tuduhan itu belum reda. Malam itu, Mbah Nahiyah menangis dalam sujudnya. Suara tangisnya hanya terdengar oleh Allah. Tapi ia tahu, badai belum usai. Pagi itu langit tampak muram. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau ceria seperti biasa. Awan hitam menggantung di langit Cikawung, membawa tanda-tanda akan datangnya hujan besar. Warga desa mulai gelisah. Hujan telah mengguyur tanpa henti selama 3 hari. Tanah di perbukitan belakang desa mulai rapuh. Pepohonan miring, akar-akar terbuka. Aroma tanah basah dan lumpur mulai menyengat. Para petani tak lagi ke ladang. Anak-anak dilarang bermain jauh dari rumah. Semua menunggu, cemas. Dan akhirnya, suara itu datang. Gemuruh keras. Jeritan warga. Tanah longsor. Sebagian lereng bukit longsor dan menimpa rumah-rumah di bagian timur desa. Beberapa warga terjebak di dalam bangunan yang roboh. Air bah dari perbukitan bercampur lumpur menerjang seperti ular raksasa yang lapar. Rara berlari masuk rumah dengan napas terengah-engah. "Mbah, Mbah, ada longsor. Banyak yang terjebak." Sontak Mbah Nahiyah berdiri. Ia mengenakan kerudungnya dan tanpa berpikir panjang, langsung melangkah keluar rumah. Sukma hendak menahan. Tapi Mbah Darto berkata pelan, "Biarkan dia. Nak, ini saatnya dia menjalankan apa yang dititipkan Allah." Di lokasi longsor, warga panik. Teriakan minta tolong terdengar dari berbagai arah. Anak-anak menangis. Ibu-ibu menggenggam pecahan kayu sambil mencari anggota keluarganya. Tanah masih bergerak pelan, mengeluarkan suara seolah mengancam akan runtuh lebih besar lagi. Mbah Nahiyah tiba di lokasi. Banyak orang menoleh. Beberapa segera meminta bantuannya. "Bu Nahiyah, tolong. Anak saya tertimbun di bawah itu," seru seorang wanita muda sambil menunjuk reruntuhan kayu dan batu besar.
Tanpa bicara, Mbah Nahiah melangkah ke tumpukan batu dan kayu. Ia mengangkat satu persatu batu besar yang tak sanggup disentuh warga lainnya. Tangannya bergerak cepat, matanya waspada. Di sini, teriaknya setelah menemukan seorang anak kecil tertimbun sebagian tubuhnya. Ia mengangkat balok kayu besar yang menimpa tubuh anak itu. Orang-orang di sekelilingnya terdiam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang nenek renta mengangkat benda-benda yang seharusnya hanya bisa diangkat oleh 5 orang laki-laki. Dalam waktu 1 jam, Mbah Nahiah berhasil menyelamatkan 4 orang. Warga mulai ikut membantu, lebih percaya diri setelah melihat kekuatan dan keteguhan hatinya. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi cemooh. Namun dari kejauhan, di balik batang pohon besar, Pak Warjo berdiri dengan wajah gelap. Di sampingnya ada 2 orang pria asing berjaket hitam. Salah satunya memegang kamera. Lihat sendiri. Aneh, kan? Tidak mungkin kekuatan seperti itu datang dari manusia biasa. Pasti ada yang dia sembunyikan, gumam Pak Warjo sambil merekam dari kejauhan. Malam harinya, di rumah kecil Mbah Nahiah, suasana hening. Rara sudah tertidur lelap di pangkuan Sukma. Mbah Darto duduk di dekat perapian kecil, sementara Mbah Nahiah memandang keluar jendela. Ia kelelahan, namun matanya tetap terbuka. Hatinya tidak bisa tenang. Pikirannya terbang ke kejadian tadi siang. Wajah-wajah yang terselamatkan. Tangisan bahagia para ibu. Tapi juga tatapan-tatapan curiga yang masih menyelinap seperti bayangan gelap. Bu, suara Mbah Darto memecah keheningan. Kau sudah melakukan apa yang orang lain tak bisa. Tapi hati-hati, besok mungkin cobaan bukan hanya datang dari warga, tapi dari orang luar. Mbah Nahiah mengangguk. Ia tahu, semakin besar kebaikan yang ia lakukan, semakin besar pula cobaan yang akan datang. Tapi ia juga tahu, kekuatan yang diberikan Allah padanya bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk ditanggung dengan amanah dan kerendahan hati. Keesokan harinya, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan rumahnya. 2 pria keluar, mengenakan pakaian rapi. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai utusan dari Lembaga Amal Nasional. Mereka mengaku tertarik menjadikan Mbah Nahiah sebagai duta kemanusiaan. Kami kagum. Bu, apa yang Ibu lakukan kemarin sudah viral di mana-mana. Kami ingin mengajak Ibu ikut proyek nasional kami. Gaji besar, fasilitas lengkap, rumah baru, bahkan bisa punya asisten, ujar pria itu sambil mengeluarkan berkas dan memperlihatkan angka-angka yang membuat Sukma melongo. Mbah Nahiah hanya menatap mereka, tak berkata apa-apa. Di dalam dadanya, hatinya bergetar hebat. Apakah ini kesempatan? Atau justru jerat? Siang itu matahari bersinar terik, menyinari tanah Cikawung yang mulai mengering setelah bencana longsor. Namun di dalam rumah Mbah Nahiah, suasana justru terasa dingin dan berat. Tumpukan berkas di atas meja kayu kecil memancarkan aroma godaan yang kuat. Angka-angka gaji tinggi, fasilitas rumah permanen, kendaraan dinas, bahkan janji untuk membangun masjid atas nama Mbah Nahiah. Bu, kami serius. Kami ingin Ibu jadi bagian dari proyek besar kami. Kami percaya dengan kekuatan dan ketulusan hati Ibu. Tapi kami juga paham, semua butuh fasilitas agar lebih efektif. Ucap salah satu dari 2 utusan itu dengan suara meyakinkan. Sukma menatap ibunya dengan mata berbinar. Umi, kalau ikut ini, kita bisa pindah ke rumah yang lebih layak. Kita bisa bantu lebih banyak orang. Namun Mbah Nahiah tidak segera menjawab. Ia hanya memandangi gelas teh yang mulai dingin di hadapannya. Hatinya berkecamuk. Dalam diam, ia teringat doa-doanya setiap malam. Ia teringat pada saat-saat ketika hanya ada dirinya dan Allah di tengah sepi. Saat ia mengangkat batu demi menyelamatkan anak kecil, bukan karena ingin dikenal, tapi karena panggilan hati. Mbah Darto yang sejak tadi duduk di pojok rumah akhirnya angkat suara. Maaf, Pak. Kami butuh waktu. Ini bukan keputusan kecil. 2 utusan itu mengangguk dan pamit dengan sopan. Tapi saat mereka keluar rumah,
Salah satu dari mereka menatap Mbah Nahiyah tajam. Jangan terlalu lama, Bu. Banyak yang berharap pada kekuatan ibu. Malam itu hujan turun perlahan. Di dalam rumah, lampu minyak menyala temaram. Mbah Nahiyah duduk bersila di atas sajadah. Zikirnya mengalir seperti air sungai yang tenang. Namun di balik zikir itu, pikirannya bergetar. Tiba-tiba, pintu diketuk dari luar. Sukma yang membukakan. Di depan rumah, berdiri Bu Lurah Murni, seorang perempuan paruh baya yang disegani warga. Ia datang tanpa pengawal, hanya membawa payung dan wajah yang penuh kekhawatiran. Maaf saya datang malam-malam. Saya dengar dari orang dalam kelurahan bahwa laporan mengenai ibu sudah sampai ke kabupaten. Ada yang menganggap kekuatan ibu perlu diselidiki. Bahkan katanya, akan dikirim orang untuk mengecek secara resmi. Saya datang bukan sebagai lurah, Bu, tapi sebagai tetangga. Hati-hati. Ucapan itu mengguncang hati Mbah Nahiyah lebih kuat dari gemuruh longsor. Pagi harinya, Mbah Nahiyah duduk di bel bambu samping rumah, memandangi embun yang menggantung di pucuk-pucuk rumput. Rara berlari kecil ke arah neneknya, membawa segelas susu yang dibuatkan oleh Sukma. Mbah, kenapa wajahnya sedih? Tanya Rara sambil memeluk erat lengan keriput neneknya. Mbah Nahiyah mengusap kepala cucunya. Nggak apa-apa, Nak. Mbah cuma sedang mikir, apa Mbah masih bisa nolong orang lain, atau justru malah bikin semua orang takut. Rara menggeleng. Semua orang yang Mbah tolong kemarin bilang Mbah itu pahlawan. Aku juga bangga punya Mbah sekuat Mbah. Kalimat sederhana dari cucunya menampar hati Mbah Nahiyah dengan lembut namun dalam. Ia sadar, kekuatan ini bukan untuk menjadi terkenal, bukan pula untuk dijadikan alat negosiasi dunia, tapi untuk menolong, murni karena Allah. Namun ujian berikutnya datang lebih cepat dari dugaan. Sore harinya, dua pria asing muncul di warung Bu Warni. Mereka bukan warga desa. Gaya bicara mereka kaku. Mereka mulai bertanya ke warga tentang kejadian saat longsor, tentang Mbah Nahiyah, tentang bagaimana ia bisa mengangkat batu besar sendirian. Bapak dari mana? Tanya Pak Harun curiga. Kami cuma pengamat sosial, jawab salah satunya singkat. Namun beberapa warga mulai menyadari bahwa mereka bukan sekadar pengamat. Salah satu dari mereka memotret rumah Mbah Nahiyah dari kejauhan. Ada yang menyebutkan mereka mungkin wartawan, tapi ada juga yang menduga lebih dari itu. Keesokan paginya, video tentang Mbah Nahiyah tersebar lagi. Tapi kali ini narasinya berbeda. Nenek ajaib atau penyihir terselubung? Simak kekuatan Mbah dari Ciamis ini. Judul itu beredar di internet dan grup-grup pesan instan. Beberapa warga mulai panik. Ada yang mulai menjaga jarak. Bahkan beberapa anak-anak dilarang bermain ke rumah Rara. Di tengah tekanan yang semakin berat, tawaran dari lembaga amal datang kembali. Tapi kali ini disertai ultimatum. Jika ibu menolak lagi, kami tidak bisa menjamin tidak ada pihak lain yang akan menyalahgunakan cerita ini. Bergabunglah dengan kami, maka semua bisa dikendalikan. Di ruang tamu rumah kayunya, Mbah Nahiyah duduk diam. Di sampingnya, Mbah Darto menggenggam tangannya dengan erat. Pilihan ada di tanganmu, Bu. Tapi ingat, dunia ini bisa menggoda. Kalau hatimu lemah, kekuatanmu bisa jadi bumerang. Dan malam itu, dalam sujud yang panjang, Mbah Nahiyah berseru dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Tunjukkan jalanku. Malam belum terlalu larut ketika kerumunan kecil mulai berkumpul di pos ronda dekat pertigaan desa Cikawung. Suasana yang biasanya dipenuhi obrolan ringan warga kini berubah tegang. Di tangan Pak Warjo tergenggam selebaran cetak dari internet yang memuat foto Mbah Nahiyah dengan tajuk berita miring. Nenek dari Ciamis diduga gunakan ilmu gaib, kekuatan fisik di luar nalar. Ia meletakkan kertas itu di atas meja kayu panjang, lalu berkata dengan suara tinggi, "Kita tidak bisa diam saja. Kalau ini tidak dijelaskan, bisa-bisa desa kita disorot pihak luar. Jangan sampai aib ini jadi beban bagi kita semua."
Beberapa warga yang tadinya hanya diam mulai ikut bersuara. Benar juga. Sudah mulai gak masuk akal kekuatannya, ucap seorang pria muda. Yang lain menyahut, aku dengar dari sepupu di kota, katanya kalau ada kekuatan seperti itu biasanya ada tumbal. Fitnah telah tumbuh menjadi bara. Bara yang menyala diam-diam, tapi bisa membakar kapan saja. Sementara itu, di rumah bambu yang tenang, Mbah Nahyah duduk bersila dalam sepi. Di tangannya tergenggam tasbih yang sudah menguning dimakan waktu. Suaranya lirih memanggil nama Allah. Namun batinnya bergolak. Ia tahu, berita itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah perangkap. Perangkap yang siap menjatuhkan niat baiknya hanya karena manusia lebih suka sesuatu yang bisa mereka pahami dengan logika. Sukma masuk ke dalam membawa selembar kertas yang ia cetak dari warnet di kota. Umi, ini sudah sampai ke media besar. Namamu trending, katanya pelan. Mbah Darto yang duduk di ambin bambu menunduk, mengelus janggut putihnya. Kalau sudah begini, siapa lagi yang bisa menenangkan warga selain Allah? Gumamnya pelan. Keesokan harinya, suasana pasar mendadak riuh ketika Bu Marni berlari tergopoh-gopoh dari arah lapangan. Bu, cepat pulang. Ada yang datang ke rumah Mbah Nahyah. Teriaknya kepada Sukma yang sedang membeli bahan makanan. Sukma langsung lari tanpa pikir panjang. Sesampainya di rumah, ia melihat beberapa pria mengenakan rompi hitam dan membawa surat resmi. Di pagar berdiri Bu Lurah Murni dengan wajah serius. Kami dari pihak wilayah. Kami menerima laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di rumah ini. Kami tidak ingin menuduh, hanya ingin memastikan kebenaran dan menjaga stabilitas warga, ucap pria itu sambil menyerahkan selembar surat perintah. Sukma menahan air mata. Umi tidak bersalah. Dia cuma membantu orang. Semua orang di sini tahu itu. Mbah Nahyah muncul dari dalam rumah. Tetap tenang. Ia tidak terlihat marah. Tidak pula panik. Hanya matanya yang sedikit redup menahan beban yang terlalu lama ia simpan sendiri. Kalau memang perlu diperiksa, silakan. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya tangan dan hati. Itu pun titipan dari Allah, katanya pelan. Pemeriksaan berlangsung singkat. Tak ditemukan benda mencurigakan. Rumahnya bersih. Tidak ada buku atau benda-benda aneh. Tidak ada ruang rahasia. Namun ketika pemeriksa pergi, fitnah justru semakin menjadi. Aneh ya, semakin bersih tempatnya, justru makin curiga aku. Bisik seorang warga yang berdiri jauh di luar pagar. Malam itu, Mbah Nahyah duduk di samping tungku dapur yang mulai padam. Arang sudah membiru, menyisakan asap tipis yang mengambang seperti bayangan pikirannya yang tak kunjung hilang. Mbah Darto duduk di sebelahnya sambil memijat lutut yang nyeri. Bu, aku tahu kamu kuat. Tapi kalau kamu ingin pergi dari desa ini, kita bisa pergi. Kita cari tempat baru. Namun Mbah Nahyah menggeleng. Tidak, Kang. Aku tidak lari. Kalau aku lari, aku membiarkan fitnah menang. Aku akan tetap di sini, di mana Allah pertama kali menurunkan kekuatan ini padaku. Sukma datang membawa secari kertas lagi. Kali ini, bukan berita atau surat, tapi undangan. Sebuah komunitas internasional mengundang Mbah Nahyah untuk datang ke kota besar dan menjadi pembicara. Mereka mengaku ingin mempelajari lebih dalam tentang energi spiritual luar biasa yang Mbah miliki. Tawaran itu disertai akomodasi, bayaran besar, dan visa perjalanan luar negeri. Sukma tampak tergoda. Umi, kalau kita ke sana, semua fitnah ini bisa berhenti. Orang-orang akan percaya kalau Umi bukan sembarangan. Tapi Mbah Nahyah hanya menatap api yang sekarat. Kalau aku menerima undangan ini, dan melangkah dengan niat yang berubah, kekuatan ini akan lenyap. Aku takut. Sukma. Bukan takut kehilangan tenaga, tapi takut kehilangan keikhlasan. Di luar rumah, suara jangkrik bersahutan. Langit malam itu tidak berbintang. Hanya awan tebal menutupi langit Cikawung. Tapi dalam hati Mbah Nahyah,
Ada cahaya kecil yang masih menyala. Cahaya yang belum padam. Karena ia tahu, badai yang sesungguhnya belum dimulai. Langit Cikawung mendadak menghitam di pagi hari. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan guguran dedaunan. Awan menggulung tebal di atas perbukitan. Beberapa warga mulai menutup warung dan jendela rumah. Firasat buruk terasa menusuk tulang. Sekitar pukul 9 pagi, kabar buruk itu datang. Tanah longsor susulan. Desa tetangga tertimbun. Warga terjebak. Pak Harun, yang menjadi kepala regu relawan, datang terburu-buru ke rumah Mbah Nahiyah dengan wajah cemas. Keringat bercucuran di keningnya. Bu Nahiyah, maaf saya datang lagi. Tapi kami butuh ibu. Desa Sinarjati longsor. Ada anak-anak yang terjebak di bangunan panti asuhan. Tidak ada alat berat. Kalau ibu tidak datang, mereka mungkin. Ia tidak meneruskan kalimatnya. Tapi pandangan matanya menyampaikan semua. Sukma menatap ibunya, menunggu jawaban. Rara berdiri di pojok, memeluk bonekanya erat-erat. Mbah Darto, yang baru selesai mengambil air wudhu, berjalan pelan ke arah mereka dan berdiri di samping istrinya. Mbah Nahiyah tak berkata apa-apa. Ia mengambil kerudung, lalu berjalan keluar rumah. Di lokasi bencana, suasana kacau. Teriakan panik dan tangis terdengar dari segala arah. Tumpukan puing dan batu menutupi sebagian besar bangunan panti. Anak-anak kecil yang berhasil keluar menangis ketakutan. Seorang ibu berlutut di tanah, berteriak memanggil nama anaknya yang masih terjebak. Bagas. Nak, ibu di sini. Isaknya pilu. Melihat itu, tanpa bicara, Mbah Nahiyah langsung turun ke tumpukan reruntuhan. Tangan tuanya bergerak cepat namun terarah. Balok kayu sebesar tubuh manusia ia singkirkan seperti batang lidi. Batu seberat puluhan kilogram ia angkat satu persatu. Tangannya penuh luka. Tapi ia tak berhenti. Seorang anak berhasil ia tarik keluar dari celah sempit di bawah beton. Anak itu pingsan. Tubuhnya penuh luka. Mbah Nahiyah menyerahkannya kepada relawan, lalu kembali masuk ke puing-puing. Warga yang melihatnya terdiam. Beberapa mulai menangis. Tak sedikit yang akhirnya ikut membantu, tergerak oleh tekad seorang nenek renta yang tak gentar. Namun saat ia menarik tiang besi besar yang menindih pintu belakang, tiba-tiba tanah di bawahnya bergeser. Ia jatuh, dan sebagian puing runtuh kembali. Mbah, teriak Sukma yang datang berlari bersama Rara dan Mbah Darto. Debu membumbung tinggi. Semua panik. Suasana menjadi kacau. Beberapa orang mencoba mendekat, namun takut puing runtuh lagi. Mbah Darto hanya berdiri mematung. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Detik berlalu seperti jam. Dan dari balik puing yang mulai mereda, tangan keriput itu muncul. Mbah Nahiyah keluar perlahan, memapah seorang anak kecil di pelukannya. Wajahnya penuh debu, kerudungnya robek, darah mengalir dari pelipis, tapi matanya masih tegak. Ia berdiri seperti pilar di tengah reruntuhan. Tangis warga pecah. Suara takbir menggema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beberapa orang langsung memeluk anak-anak yang berhasil diselamatkan. Yang lain bersimpuh, memeluk tanah, merasa malu telah meragukan Mbah Nahiyah. Tapi di tengah suasana haru itu, kamera dari jauh kembali merekam. Dua pria berkemeja mencatat dan membisikkan sesuatu ke telinga Pak Warjo yang diam-diam ikut datang. Malamnya, di rumah, Mbah Nahiyah duduk di bel-bel, tangannya diperban. Rara tertidur di pangkuannya, memeluk erat selimut. Sukma masih sibuk menyuapi Mbah Darto yang terbatuk-batuk karena masuk angin. Di luar, terdengar suara sepeda motor berhenti. Tok tok tok. Pintu rumah diketuk. Sukma membuka dan menemukan seorang wanita muda berpakaian rapi, mengenalkan diri sebagai Dian, jurnalis dari media nasional. Bu, saya ingin mewawancarai ibu. Apa yang ibu lakukan sangat menginspirasi. Ribuan orang membicarakan ibu sekarang. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan ibu.
Mbah Nahiyah menatap Dian pelan. Kalau tujuanmu untuk mengabarkan kebaikan, silakan. Tapi jangan ubah cerita ini jadi tontonan. Jangan jadikan kekuatan ini sebagai keajaiban, karena sejatinya ini hanya titipan. Dian terdiam. Tapi ia tahu, di hadapannya bukan sekadar nenek luar biasa. Ia sedang berdiri di depan kekuatan yang berasal dari hati paling dalam. Namun saat malam semakin larut, dan rumah telah sepi, Mbah Nahiyah membuka jendela dan menatap langit. Suara daun-daun tertiup angin, samar dengan suara batin yang bergema di dalam hati. Apakah semua ini akan berakhir dengan kebaikan? Atau justru awal dari ujian yang lebih berat? Karena jauh di dalam sana, ia tahu, tidak semua orang senang melihat terang di tengah gelap. Mentari pagi mengintip malu-malu dari balik pepohonan pinus di lereng desa Cikawung. Kabut tipis menyelimuti sawah dan halaman rumah-rumah warga, menciptakan suasana damai yang hanya sementara. Karena di balik ketenangan pagi itu, nama Mbah Nahiyah telah menjadi berita nasional. Warga desa yang dulu mencemooh kini mendadak ramah. Beberapa mulai datang membawa buah tangan, mencoba mendekat dengan berbagai cara. Bahkan yang dulu menuduhnya memakai ilmu hitam, kini memanggilnya Ibu Guru atau Mbah Ilham. Mbah Nahiyah menerimanya dengan senyum kecil, tapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Apalagi ketika undangan demi undangan datang, dari televisi nasional, stasiun radio, bahkan pesan dari tokoh-tokoh penting. Mereka semua ingin menjadikan sosoknya sebagai simbol kekuatan, keteladanan, bahkan alat kampanye kebaikan. Namun satu undangan membuatnya gemetar. Sebuah organisasi besar dari luar negeri mengirim surat resmi, menawarkan beasiswa penuh untuk Rara dan Sukma, rumah layak tinggal di kota, dan pengobatan terbaik untuk lutut Mbah Darto yang mulai sulit diajak berjalan. Umi, mungkin ini jalan yang Allah kirim, kata Sukma sambil menunjukkan surat itu dengan tangan bergetar. Rara yang duduk di sebelah ibunya langsung berseru. Kalau kita pindah, Mbah, nanti aku bisa sekolah di tempat yang bagus, ya. Mbah Nahiyah hanya mengangguk pelan. Tapi matanya jauh, menembus dinding rumah, menembus puncak-puncak bukit yang mengelilingi desanya. Malam itu, suara jangkrik seolah mengiringi detak jantungnya yang semakin berat. Ia berdiri sendirian di halaman belakang rumah, memandangi langit yang bersih tanpa awan. Bintang-bintang bertebaran. Indah, tapi dingin. Mbah Darto menghampiri, memeluk selendang ke bahunya. Bu, kalau kamu ingin memilih jalan itu, aku dukung. Asal kamu yakin, itu tidak mengubah hatimu. Mbah Nahiyah menoleh. Suaranya pelan tapi tegas. Yang kutakutkan bukan dunia, tapi diriku sendiri. Aku takut jadi lupa niat awal. Pagi harinya, saat mereka sedang sarapan, Bu Lurah Murni datang tergesa-gesa. Wajahnya panik. Bu Nahiyah, ada yang harus ibu lihat. Ini sangat penting. Mereka semua beranjak dan menyusul Bu Lurah ke balai desa. Di sana, sudah ada beberapa pejabat daerah, duduk bersama orang-orang asing berjas, termasuk seorang perempuan berambut panjang yang berbicara dengan bahasa asing. Di layar proyektor, tampak rekaman video saat Mbah Nahiyah mengangkat puing longsor dan menyelamatkan anak-anak. Tapi narasinya telah diubah. Perempuan tua dari pedalaman Indonesia, kemungkinan memiliki anomali genetik atau keterlibatan praktik mistik lokal yang belum bisa dijelaskan. Sukma menutup mulutnya, menahan tangis. Mbah Darto mengepalkan tangan. Sementara Mbah Nahiyah hanya berdiri diam, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi hatinya seperti pecah perlahan. Salah satu pejabat memandang ke arah Mbah Nahiyah dan berkata, Bu, mereka ingin membawa ibu ke luar negeri untuk penelitian. Bukan untuk menyiksa, hanya untuk memahami. Kalau ibu setuju, mereka akan memberikan perlindungan penuh. Mbah Nahiyah tidak segera menjawab. Ia melangkah keluar ruangan, meninggalkan semua yang sedang menatapnya. Di luar, angin pegunungan menyentuh pipinya. Udara terasa dingin, dan dedaunan bergerak pelan, seperti membisikkan sesuatu. Malam itu, Mbah Nahiyah kembali bersujud lebih lama dari biasanya.
Air matanya mengalir diam, tanpa suara. Ya Allah, aku tidak butuh nama besar, tidak butuh rumah megah. Aku hanya ingin kekuatan ini tetap bersih, tetap Engkau ridhau. Namun sebelum ia bangkit dari sajadah, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Kebakaran. Pasar tradisional Cikawung terbakar. Api menjalar dari toko ke toko. Teriakan warga pecah, dan kepanikan kembali melanda. Banyak yang terjebak, tidak sempat menyelamatkan barang, bahkan anak-anak. Tanpa pikir panjang, Mbah Nahyah langsung berlari ke arah api. Sukma, jaga Rara. Aku harus ke sana, teriaknya sambil berlari di jalan berbatu, menembus malam dan kobaran api yang makin membesar. Warga yang sudah tahu siapa yang datang langsung memberi jalan. Bu Nahyah datang. Allahu Akbar. Bu Nahyah datang. Dengan tangan telanjang, ia mendobrak pintu-pintu terbakar, mengangkat rak-rak berat yang menghalangi jalan, menyelamatkan anak kecil yang terperangkap di pojok toko kain. Api mengelilinginya, tapi tak satupun langkahnya goyah. Saat itu, tak ada yang bicara soal genetik, tak ada yang membahas mistik. Yang ada hanyalah seorang nenek 80 tahun yang menyelamatkan orang-orang tanpa meminta balasan sedikitpun. Dan ketika api padam, dan semua korban telah keluar, Mbah Nahyah berdiri di tengah pasar yang hangus, tubuhnya berasap. Tapi matanya tetap menatap langit. Dalam batinnya ia berkata, Allah, biarlah orang berkata apa. Selama aku masih bisa menolong, aku akan terus melangkah. Pasar tradisional Cikawung kini hanyalah rangka hangus yang menghitam. Sisa-sisa bangunan berdiri seperti hantu-hantu bisu. Bau arang dan plastik terbakar masih tertinggal di udara. Namun di tengah puing itu, berdirilah Mbah Nahyah, sosok renta yang menjadi perisai bagi banyak jiwa semalam. Keesokan harinya, warga membicarakan kejadian itu dengan takzim. Di warung, mushola, bahkan di kebun kopi, semua menyebut namanya. Tapi tidak semua suara adalah pujian. Beberapa menyatakan kekaguman. Namun sebagian lainnya, terutama mereka yang merasa posisinya tergeser, mulai merancang cara untuk membungkam namanya. Di salah satu rumah besar di ujung desa, Pak Warjo duduk bersama 3 pria berbadan besar dan 1 orang asing yang mengenakan kemeja mahal. Mereka berbisik-bisik sambil menatap layar laptop yang memutar video rekaman aksi Mbah Nahyah di pasar. Kalau tidak bisa diajak kerjasama, maka harus dijatuhkan, ucap pria asing itu dingin. Pak Warjo mengangguk. Kami akan buat seluruh desa ragu padanya. Cukup 1 isu dan semuanya akan runtuh. Di sisi lain, rumah Mbah Nahyah justru menjadi tempat pelarian banyak warga yang ingin berterima kasih. Seorang ibu datang membawa anaknya yang pernah tertimbun longsor. Seorang kakek membawa sekeranjang ubi sebagai tanda syukur. Bahkan guru sekolah dasar datang dengan para muridnya, memberi lukisan hasil karya mereka. Rara tersenyum lebar melihat gambar dirinya dan Mbah Nahyah berdiri di antara reruntuhan pasar dengan tulisan besar di atasnya. Terima kasih, Mbah Nahyah. Nenek super. Namun Mbah Nahyah hanya memandang lukisan itu sambil mengusap kepala Rara. Jangan jadikan Mbah pahlawan. Mbah cuma orang tua biasa yang kebetulan diberi titipan. Tapi malam itu, gelap terasa lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus keras, dan suara aneh terdengar dari arah barat desa. Ketika Mbah Nahyah membuka jendela, ia melihat kerumunan pria bertopi dan berpakaian seragam gelap berjalan ke arah rumahnya. Sukma yang sedang menyiapkan makan malam langsung panik. Umi, itu siapa? Kenapa banyak sekali? Mbah Darto berdiri dari duduknya, mengambil tongkat, dan bersiap. Apa mereka mau menangkapmu, Bu? Mbah Nahyah tidak menjawab. Ia keluar rumah dan berdiri di halaman, menghadapi kerumunan itu tanpa gentar. Salah satu pria maju ke depan. Kami dari tim pengawasan wilayah. Ada laporan bahwa ibu menyembunyikan praktik tidak wajar yang mengancam keamanan masyarakat. Kami akan membawa ibu untuk diperiksa. Warga mulai berdatangan. Sebagian panik, sebagian marah. Dia penyelamat kami.
Kenapa malah dituduh macam-macam? Mana buktinya? Tapi para pria itu bersikeras. Melihat suasana semakin kacau, Mbah Nahiyah mengangkat tangan dan berseru, "Saya ikut, kalau itu bisa membuat semuanya tenang. Tapi saya minta waktu 1 malam saja." Kerumunan itu ragu. Pemimpin mereka berdiskusi sebentar, lalu mengangguk. "Baik, tapi besok pagi, kami datang lagi. Jangan berusaha kabur." Malam itu menjadi malam yang paling sunyi dalam hidup Mbah Nahiyah. Ia tidak tidur. Ia tidak makan. Ia hanya duduk di tengah rumah, menghadap kiblat, bersujud dalam tangis yang tak bersuara. Doanya panjang, namun isinya sederhana. "Ya Allah, jika ini akhir dari semua yang Engkau titipkan padaku, biarlah aku kembalikan dengan hati yang bersih. Tapi jika Engkau masih menghendaki aku membantu, maka kuatkan aku meski semua dunia melawanku." Rara tertidur di pangkuan Sukma. Mbah Darto hanya duduk di pojok rumah. Tasbih di tangannya bergerak perlahan. Dan tepat saat adzan subuh menggema dari kejauhan, tanah di sebelah utara desa berguncang. Sebuah bukit kecil retak dan menimbun jembatan utama desa. Puluhan warga terperangkap di seberang sungai. Dan hanya satu orang yang mereka sebut di saat panik. Panggil Mbah Nahiyah. Langit Cikawung kembali muram. Awan-awan abu menggulung tebal di atas perbukitan utara. Tempat jembatan utama desa telah tertimbun longsor. Sungai mengalir deras, membawa potongan-potongan kayu dan lumpur. Di seberang, puluhan warga terjebak. Anak-anak menangis. Orang tua berteriak meminta pertolongan. Suara panik memantul dari dinding tebing dan pohon-pohon raksasa. Di seberang sana, suara lirih namun tegas terdengar. Panggil Mbah Nahiyah. "Tolong kami, hanya beliau yang bisa." Di rumah bambu itu, Mbah Nahiyah masih duduk bersila di atas sajadah. Hatinya belum kering dari doa malam. Ia belum memejamkan mata sejak kemarin. Tapi tiba-tiba pintu digedor keras. Seorang pemuda datang berlari. Napasnya terputus-putus. "Mbah, kami butuh Mbah. Jembatan tertimbun longsor. Banyak yang terperangkap di seberang sungai." Sukma berdiri kaku. Rara memeluk lengan neneknya. Tak mau melepaskan. "Umi, jangan pergi sendiri. Bahaya," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Namun Mbah Nahiyah memeluknya, mencium keningnya pelan, lalu menatap Mbah Darto. "Kang, kalau ini jalan terakhir yang Allah tunjukkan padaku, aku akan melangkah. Semoga aku tidak mengkhianati titipan ini." Di lokasi bencana, kerumunan warga sudah berkumpul. Mata mereka menatap tumpukan batu dan kayu yang memblokir satu-satunya jalan keluar dari seberang sungai. Air sungai makin deras, dan jembatan yang tertimbun mulai terdorong ke sisi jurang. Beberapa warga mencoba menggali, namun sia-sia. Tiang-tiang penyangga terlalu besar. Truk tak bisa masuk karena jalan sempit dan licin. Dan kemudian, seseorang berteriak. Itu Mbah Nahiyah. Sosok berjubah lusuh dengan kerudung yang telah memudar warnanya muncul di antara kabut pagi. Langkahnya pelan, namun tegap. Mata yang lelah tapi tidak padam. Tangan yang penuh luka, tapi masih sanggup menggenggam harapan banyak orang. Tanpa bicara sepatah kata pun, Mbah Nahiyah melangkah ke tumpukan batu itu. Ia mengusap batu pertama, mengangkatnya perlahan, dan meletakkannya ke samping. Lalu satu lagi. Lalu satu lagi. Dengan kekuatan yang tidak bisa dimengerti logika, ia memindahkan balok-balok kayu seperti memindahkan batang singkong. Setiap tarikan napasnya adalah doa. Setiap gerakan tangannya adalah amanah. Dan setiap langkah kakinya adalah janji. Butuh waktu hampir 1 jam. Tapi perlahan jalur menuju seberang mulai terbuka. Warga di seberang mulai berdatangan satu persatu, menyeberang melalui celah yang terbentuk. Anak kecil digendong. Lansia dipapah. Ibu hamil dituntun. Semua berhasil melewati jalur sempit itu berkat celah yang Mbah Nahiyah buka sendiri. Dan ketika orang terakhir berhasil melintas,
tanah kembali bergetar. Retakan baru muncul di tebing atas. Orang-orang berteriak. Mbah Nahyah berbalik untuk lari. Namun batu besar meluncur dari atas. Mbak Aah. Sukma berlari menerobos kerumunan. Namun sebelum batu itu mencapai tubuhnya, Mbah Nahyah menengadah dan berbisik, "Ya Allah, biarlah kekuatan ini kembali kepada MU." Tangan kirinya menahan batu itu, sementara tangan kanannya menghentikan runtuhan kecil. Batu itu tak jadi menimpa orang-orang, tapi tubuh Mbah Nahyah roboh, perlahan, ke tanah. Semua sunyi. Bahkan suara sungai pun seperti berhenti. Rara berlari ke arah tubuh neneknya. Tangannya mengguncang-guncang bahu Mbah Nahyah. "Mbak Aah, bangun-bangun." Tangisnya pecah. Tapi Mbah Nahyah tetap diam. Matanya terpejam. Senyum kecil terlukis di bibirnya. Dan di genggamannya, ada sebutir batu kecil yang terasa sangat ringan. Beberapa saat kemudian, tubuhnya digotong ke rumah. Diletakkan di pembaringan yang selama ini menjadi tempat ia bersujud. Namun ketika azan zuhur berkumandang, Mbah Nahyah terbangun perlahan. Semua terkejut. Ia membuka mata, lalu berkata pelan, "Allah belum mengizinkan aku pulang. Masih ada yang harus dibantu." Tangis meledak. Sujud syukur memenuhi ruang kecil itu. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang menyebutnya penyihir. Tak ada lagi yang menuduhnya aneh. Tak ada lagi yang berani membawa kamera untuk menyebarkan fitnah. Karena semua akhirnya tahu, kekuatan terbesar Mbah Nahyah bukanlah pada ototnya, tapi pada hatinya yang ikhlas, dan doanya yang tak pernah putus. Kisah Mbah Nahyah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada fisik atau ketenaran, melainkan pada keikhlasan hati dalam berbuat kebaikan tanpa pamrih. Mbah Nahyah tidak meminta kekuatan, namun ia menerimanya sebagai titipan dari Allah. Dalam perjalanan hidupnya, ia diuji dengan fitnah, godaan dunia, bahkan tekanan dari orang-orang yang tak memahami niatnya. Tapi ia tetap teguh, karena niatnya lurus hanya untuk membantu sesama dan mencari ridho Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa ketulusan akan selalu diuji, tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ikhlas. Fitnah, pujian, dan godaan hanyalah bagian dari jalan hidup menuju kemuliaan sejati. Keteguhan iman dan keberanian untuk tetap berada di jalan yang benar akan membuahkan ketenangan yang tak bisa digoyahkan dunia. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini sangat menggambarkan bagaimana kekuatan yang diberikan kepada Mbah Nahyah adalah sesuai dengan kapasitas dan keikhlasannya. Allah tidak akan memberikan beban atau titipan luar biasa kecuali kepada orang yang mampu memikulnya dengan hati yang bersih dan iman yang teguh. Jika kamu ingin aku bantu narasikan hikmah ini sebagai penutup suara untuk versi text-to-speech atau ingin versi visualnya, aku siap bantu. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah Mbah Nahyah menggetarkan hati, membuka mata, dan menumbuhkan semangat untuk berbuat kebaikan tanpa pamrih, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar dakwah ini terus menyebar dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Mari terus bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak salawat kita menjadi cahaya di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.